Siapin, tolong ya. Kita ini ada di chessboard Magic Chess kalau KB tahu. Sumpah. Itu di atas lagi ada yang main Magic Chess, Pak. Norak gua, kok tangan gua kagak kepotong kata gua. Biasa. Wah, elah kodok. Tapi inilah dia ya, match yang final upper bracket. Yes. Game yang pertama antara EVOS Legends versus Blacklist draft pick-nya. Iya, inilah dia, langsung saja di kolom komentar spam EVOS Roar dan juga hashtag IndoPride disertai dengan bendera Indonesia. And for the audience from Philippines, you can write on the comment section hashtag break the code and use the Philippines flag to support the Blacklist International. Yes, please support your favorite team, and we are going into the game number 1. Estes going ban for EVOS Legends. Bukan? Emang gini Coach KB susah. Habis ini Rafaela di ban. Habis itu Matilda di tar diem nih. Kemarin habis ngomongin sama Jace nih. Mana? Di live streamnya Luminer, serius. Oh. Jadi tadi pagi aku kan numpang untuk upload video di Cornet. Dan itu emang lagi podcast ini mau TV gitu kan. Lagi seru-seru ngobrol. Dan Zace itu kayak langsung melontarkan pertanyaan. Oh, band gitu. apa ya lawan Blacklist? Ya, kalau band SS itu udah nutup langsung Xbox-nya juga sebenarnya. Oke. Nutup, jadi nutup doang. Nah, makanya di sini Blacklist langsung melakukan ban terhadap Harley karena Harley adalah salah satu counter natural bagi Xbox. Mereka nggak mau Xbox-nya dicicil-cicilin terus sama Harley dan dirontokin dari Viraga armornya. Jadi abis ini Rafaela be. Harus Ya enggak gitu, enggak, yakin gua enggak. Bukan Enggak. Rafaela, it's not Rafaela. Oh. Maybe other heroes. like Matilda. Matilda probably as well going to be banned by EVOS Legends, or maybe they are going to ban Benedetta. KB Dukun. Ya, saya KB KB, Dukun. translator Kolius, saya mohon pamit undur diri. Fix KB Dukun. Nanti saya dicari, saya tidak Hashtag mau. KB Dukun. Tidak, Hashtag tidak. KB Dukun. Itu nebak kok, Hashtag KB nebak Dukun. doang, nebak Hari-hari jadi dukun. keberuntungan pemula lah bahasanya. Oke, berarti satu lagi apa be? Coba tebak lagi dong. Ini link Kalau udah di keberuntungan. ban. Kalau misalkan kayak gini berarti mereka kalau misalkan nggak nge-ban Rafaela, mereka harusnya ban terhadap hero Benedetta. Karena Edward ini Benedettanya cukup mengerikan. Kalau misalkan ngomongin hero lain ya mungkin kalau misalkan menengok dari sini sekarang kayaknya Hayabusa mungkin harus dipertimbangkan juga bagi EVOS Legends. Atau Sambil bahkan menunggu Popheus mereka. dari Zace, apa yang bakal di-ban sama teman-teman dari EVOS Legends? Kalau menurut KB antara Benedetta, Popheus ataupun Hayabusa. Tapi dari EVOS Legends mereka lebih memilih ke dalam 5, 4, 3, Emang tulisannya? 2, Popheus. KB Dukun. Enggak, ini Dukun. Zay smart artinya. Dia sudah menganalisa matchnya Textam, Mas Ade, Zay are the best triangle of EVOS Legends match up. Apa sih match up? Kok match up? Keceplosan kan? Ada yang sadar gak teman-teman? Apa? Ada yang sadar gak penonton? Apa? Dia bilang the best triangle, berarti Kan Mas Ade, Zace, Mas Textam. Ade, KB. No, Textam, Mas Ade, KB, Zay. Zace, Mas Ade, KB. Nggak ada. Dia tadi nggak debut Textam. Nggak ada. Textam saya sebut Textam. Hashtag ada. KB EVOS. Textam ada. Ngadi-ngadi aja nih, nggak dasar coach paps nih. apa? Udah gila nih. Tuh, Alice di ban anti match. Tidak akan mendapatkan Alice-nya. Sepertinya Blacklist juga termasuk untuk Bonchan, the best drafter in country on Philippines, are getting ready for anti match banning favorite hero as well. Like yesterday they banned Cecilion, the favorite heroes from the Rainbow. favorite hero, yes. Bigetron Alpha. And also the counter of ini apa sih namanya, healer meta or solid meta. Tapi mau tahu dong, itu dia dapatin title the best drafter tuh dari mana? MPL? Dari MPL-nya. Oke. Saya Event Execration yang memenangkan. iya. Karena Bonchan itu benar-benar memaksimalkan apa yang disukai oleh playernya. Ya. Kayak gitu. Enggak, berarti MPL kan bener dong. MPL yang menang Blacklist kan? Iya. Ya kan, jadi makanya si Bonchan ini yang dapat the best drafter karena dibalesnya sama Execration itu di MSC. Di MSC makanya itu dia. Dan kali ini EVOS Legends langsung mengamankan Rafaela yang terbuka karena Rafaelanya masih benar-benar bebas walaupun sudah tidak ada Matilda Estes, dan kali ini Rafaela akan dibawa. Namun Blacklist Internasional sudah terlihat di sana. Wise yang benar-benar langsung melakukan shadow pick-nya. Popol Kupa sepertinya akan diamankan untuk Oh My Venus. Hadiji juga bisa sih. Hadiji juga bisa. Iya, Hadiji juga bisa. Karena dia sempat pakai Popol Kupa ya kalau nggak salah kan Popol kemarin. Kupa jadi mid laner. Itu damage-nya lumayan mengerikan dan slow effect-nya juga dari Thunderbolt akan sangat mengganggu. Tapi X-Board langsung menjadi satu balasan ternyata. Masih tetap berani ya. Ini tetap berani sih. EVOS Legends seolah udah nge-ban ke arah Rafaela, ke arah Rafaela. Mereka udah nge-deny Rafaela pick, terus mereka melakukan ban terhadap Estes
tapi masih dibalas. Gua masih berani nih pakai satu X-Borg. Dan jangan lupakan juga Blacklist bisa saja mengamankan Angela di sini karena masih ada satu healer yang masih possible dan bisa menggunakan favor roam item. Apalagi Angela tuh bisa masuk ke Pakito yang buat itu jadi lebih alot lagi atau masuk ke arah si Xbox. Yes. Itu yang ngebuat dia bakal pede banget untuk ada di area front line. Yes. Tapi kalau seandainya meta support ini keluar kayak gini, apa sih yang bakal baik? Kayak Luoyi kalau udah gini oke gak? Oke banget lah. Oke banget. Hajizi tapi yang pakai kalau dari Blacklist. Kalau dari EVOS Legends mendingan langsung hero tabrak kalau gini. Hayabusa kah, Benedetta kah? Karena udah gak ada Popheus juga. Iya, udah gak ada Popheus, so ini bisa langsung di counter dan Granger di shadow pick sama teman-teman dari EVOS Legends dan langsung di lock aja Benedetta dan juga Granger untuk EVOS Legends. Yes, the burst damage though for this X-Borg is kind of good for Versick maybe. Dan tetap kali ini Popol Kupa bakal diamankan terlebih dahulu dan juga kita akan menuju ke dalam banning phase selanjutnya. EVOS Legends still need the XP laner and the mid laner. But for Blacklist International, they supposed to be using X-Borg as a jungler and then the Popo and Kupa as the roamer and XP lane is for the Pakito. So they still need the gold lane and the mid lane. Yes, for sure getting banned from Blacklist International as well because they are really obvious to play some meta solids right now. Blacklist International going to X-Borg, Pakito and also Popol Kupa. Dan jangan lupakan juga kali ini dari EVOS Legends mereka masih menunggu untuk banning phase selanjutnya. Mereka bisa saja melakukan banning phase terhadap hero-heronya Wise sekarang. Either way itu Aldos atau mungkin ke arah tapi yang Xbox sudah pasti buat Wise sih permasalahannya. Oheb kalau gitu. Harit mungkin? Harit boleh sih. Magical damage-nya belum ada soalnya. Iya, nggak banyak ini juga kan locker yang diambil. Jadi yuk teman-teman ini ramein yuk EVOS KB gitu ya. Udah cocok sih jadi drafternya EVOS nih. Siapa tahu ini udah ada mau ini kan gimana gitu dari EVOS Legends buat nanti turnamen MPL season depan. Ya, udah cocok nih KB. Satu lagi, Be, tanggung, Be, piring cantik 5 loh. 5, gak bohong. Aduh, mereka band 5 hero lo tebak semua, Be, gak bohong gue. Mereka band Parsha ya kan. Terus mereka bisa jadi ngebuang hero-nya Wan lagi sih di sini. Hero-nya Wan. Oh enggak, Selena. Oh iya, Selena masih ada. Selena. Hero-nya Wan bener ya, masih bener. Tapi dari EVOS Legends satu lagi ayo, apa yuk? Kelihat kayak gini gimana? Ini bisa jadi malah buat Oheb jangan-jangan Popol Kupanya. Kalau gitu band Angela aja nggak sih? Band Angela supaya nggak ada support-supportan yang bisa dipakai sama Venus. Iya, atau ya worst case-nya band Barats. Siapa tahu sama Venus pakai Paramis gitu. Oh, enggak sekarang sih kayaknya, enggak sekarang. Enggak terlalu nempel. Enggak terlalu nempel. Enggak. Enggak bisa ya. Dikarpetin ya, Pak. Ini Barats pokoknya hero buat Edward pokoknya nih. Barats obvious banget bisa di-ban. Karena tapi udah ada Pakito ya. Oh, enggak mungkin. Berarti ini bisa jadi ke arah yaitu Angelanya tadi atau jangan-jangan ini bakal ada Lunox yang di-ban. Angela. Kalau Lunox buat sih, Lunox buat Oheb. Ya ampun. Ini Hampir. Jace pinter bener nih, sengaja nih, enggak udah dibilangin KB lah, jangan Angelanya. Nah kan Lunox kebuka. Iya, tuh kan. Enggak, makanya Jace pinter. Udahlah, jangan diikutin draftnya KB. Ntar kita ketahuan nih lagi di draft KB sebenarnya dari live. Enggak gitu. Keberuntungan aja. Lagi ngedraft ini. Ya biar enggak sama ya, guys, biar enggak sama. Terakhir Ip aja Ip. Enggak. Enggak apa-apa kita buang Lunox kuat nih harusnya lawan Ip lawan draft kita nih. Kagak itu hero Oheb, itu hero-nya Oheb itu, hero-nya Oheb Pelius, hero-nya Oheb. Nah, ini berarti bisa buat Clover nih, Chang'e-nya. Chang'e untuk Clover dan satunya ini kalau misalkan hero untuk Wan, aku lebih memikirkan ke arah Hayabusa nggak bisa nembus ya. Atau bagi Clover keluar dengan one-one-nya lagi gimana, Be? Enggak bisa. Enggak, kurang. Luoyi sih oke. Luoyi kebat karena ada Popol Kupa Popol Kupa dia bisa langsung dispersion menuju ke arah kupanya. Tapi kalau misalkan dia pakai Kagura di gold lane dan ini bakal ketemu sama Lunox, ini bakal bagus banget sebenarnya bagi EVOS Legends hanya saja kalau ketemunya sama Hayabusa, itu baru yang PR. Karena Hajizi juga merupakan salah satu hero yang paling nyamannya untuk dia mainkan adalah Lunox. Ini kalau harusnya gini ya. Dari 5 hero yang udah di-pick sama EVOS Legends, 5-5-nya adalah hero yang empuk, tapi bisa memberikan damage output yang bagus. Yes, dari impact-nya sih banyak banget sisi power. Luoyi, Kagura, ini punya stun yang dari ini juga, Like Final Blow slow effect, Like of Retribution, slow effect, semuanya bakal masuk ke dalam Blacklist International.
Hayabusa beneran di ban kali ini. So, kalau dari game yang pertama ini First Blood harusnya di tangan EVOS gak sih? Karena mobility mereka bakal lebih kencang kan? Ya, damage totally punya EVOS Legends. Mereka punya satu Rafaela, tapi Popol Kupa dari Blacklist International yang mungkin bakal jadi korbannya. Oke, so kurang lebih berapa persen deh EVOS mendapatkan First Blood? 60. 60, 40. PD sih 60. Ya. Damage semua soalnya tuh. Professor KB said he's guessing about who will get the first blood. Yes. And he said Popol Kupa will could be the victim. Yeah, it could be the victim for the Popol and Kupa. And so EVOS is likely 60% change to get the first blood and 40% for Blacklist to get the first blood. Okay, we are going to game number 1 from Best of 3 series final upper bracket day 4 for the playoff on NMA season 3 as well. We are going into the land of Dawn, EVOS Legend versus Blacklist International, and here we go. We are going about kick off a game number 1. Yap. And dari Clover yang menggunakan Kaguranya, dia akan bertemu dengan seorang, gak kelihatan tuh Pak mukanya, Pak Kito. Itu Pak Kito. Lunox. Gak kelihatan tadi. Oh ya, gold lane. Iya. Ternyata kita akan melihat bagaimana Hajizi yang bermain Hayabusanya di bagian mid lane. Padahal tadi ekspektasiku adalah gimana Lunoxnya akan dimainkan sama Hajizi. Dan dari Omai Venus juga ini kali ini dia menggunakan roamer seorang Popol Kupa dan sakit banget dispersion rotation. Satu bandara terakhir langsung dipikir ke arah depan juga masih belum ter-take down. Dan kali ini Wise dari Udeskara dan first blood didapatkan untuk Benedetta. Another 60%. 60? Benar kan? 60% of presentation that EVOS Legends already getting the first blood. And Blacklist International are getting confused because of this early rotation. Gini, memang kan dari Lunox sekarang kan juga memang berbahaya banget ya, terutama nanti ketika dia di level 4. Apa? Diversionnya juga cepat banget untuk lompat ke arah belakang, Be. Diversionnya Luoyi juga bakal rese banget untuk lompat ke arah belakang. Itu yang ngebuat mungkin nanti Blacklist harus sedikit berhati-hati kalau memang EVOS Legends diberikan banyak kesempatan untuk menggunakan diversionnya. Yes, dan tapi source skillnya jangan lupakan juga bahwa Blacklist International mereka sangat kuat di bagian team fight besarnya. Mereka punya X-Borg, mereka punya Popol Kupa dan Lunox sebagai damage dealer utamanya, dan Pak Kito entah kenapa Edward cukup mengerikan ketika dia membawa execute-nya kali ini langsung ada Dead Sonata. Langsung Versik biasalah mencoba untuk mengamankan semua source jungle yang ada. Kali ini mencoba untuk mengambil ke bagian gold buff terlebih dahulu, bermainan agresif dari EVOS Legends. Untuk sementara ini rotasi dan juga mapping masih dipegang sama EVOS Legends, tapi dari teman-teman Blacklist mereka langsung start ke arah Turtle yang membuat EVOS Legends mulai bergerak menuju ke arah bawah sana, walaupun tak terisi satu bandar terakhir apakah bisa tercuri, ternyata tidak. Masih bisa diamankan oleh seorang Wise dan masih dibakar-bakar Last Insanity menuju ke arah Versik. Akhirnya Versik pun langsung ditumbangkan, tapi masih ada Dalek Dove Blow menuju ke arah seorang Wise, dan kali ini dibalas satu jungler tuker satu jungler. Satu jungler di bagian mid lane. Kali ini Blacklist masih mendapatkan poin dan juga mata yang sama. An Eye for an Eye dikeluarkan tadi sama dengan Alecto Final Blow. Tapi Clover hati-hati, dia juga tidak bisa terlalu terburu-buru karena tidak memiliki flame shot lagi sebagai damage di luar tambahannya. Atau defensive flame shot juga, Be. Yes, karena sudah ada satu agresivitas dari Blacklist International. Kuas sudah digunakan mencoba untuk Shadow Kill. Dari Clover di bagian gold lane. Kali ini Oh My Venus bahkan hadir untuk mendapatkan satu buah assist di arah top lane. Anti-match juga dia pede banget, dia langsung nge-cut lane aja walaupun dari Blacklist International mereka menuju ke arah top lane dan gak bisa berbuat banyak karena minion juga udah mulai tadi dihabisin sebelum Clover ter-take down ya. What a smart play juga dari Clover biar mereka gak cepat-cepat ngehajar ke arah gold turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Gold shield turret maksudnya. Blacklist benar-benar mengubah playstyle mereka jadi lebih agresif lagi karena mereka bawa Wise Fighter dari X-Borg. Walaupun barusan diamankan oleh Wise, namun kali ini pergerakan dari EVOS Legends harus lebih diperhatikan bagaimana mereka melakukan cutting wave minionnya. Mereka punya Benedetta, mereka juga punya Granger dan juga Kagura di bagian gold lane, sehingga ini akan membuat pergerakan clearing wave minion makin lebih cepat lagi untuk EVOS Legends, dan setup mereka jadi lebih rapih daripada 2 menit awal tadi. Meanwhile di top lane sepertinya sudah mulai di setup sama teman-teman dari Blacklist, walaupun dari seorang Iwan dia udah mulai mengetahui di mana kondisi dari seorang Wise
mulai dilakukan recall. Apakah bakal langsung di rotation aja? Dispersionnya masih belum terlalu connect sehingga dari seorang Oh My Venus masih bisa selamat. Tapi ternyata dibakar-bakar dan mau tidak mau Rek pun harus ditumbangkan. Yes, satu hero lagi harus ditumbangkan. RKT yang harus tumbang Bang Otat kita. Tapi kali ini Seta Turtle-nya di depan sana disertai satu buah poin kill tambahan. Blacklist International seolah-olah ingin memanuver EVOS Legends untuk bermain ke arah early game. Kali ini diversion digunakan begitu saja. Kali ini sudah ada Anti-Match di bagian belakang mencoba untuk backstep terlebih dahulu. Anti-Match hadir mencoba untuk mengobrak-abrik. Langsung ada Electro Final Bomb mengincar ke arah belakang dan Wise dalam ancaman juga. Retribution bakal digunakan tapi tidak ada pertukaran dari Turtle-nya. Langsung percaya dari Viraga Armor tapi dari Dispersion tidak kena sama sekali dan bahkan Anti-Match harus tumbang di depan. Ditambah dengan Clover, 2 gold EXP laner dari EVOS Legends harus hilang. Ditambah dengan Versik yang harus tumbang di bagian jungle. 3 hero dari EVOS Legends harus ditumbangkan sama teman-teman dari Blacklist dan perbedaan gold langsung jauh banget, hampir 3000 gold di menit yang keempat ini. Kita bakal langsung lihat aja replaynya di mana Wise dia berani banget untuk nembusin ke depan sana walaupun Anti-Match yang ada di lini belakang juga bisa ditumbangkan sama Oh My Venus dan teman-temannya. That's why pembagian tugas targeting dari Blacklist International di team fight yang tadi benar-benar matang. Haji Z-nya si PR banget. Lihat semua lininya ada Haji Z, ada Wise. Ditumbangkan 2 lagi. Clover dan Iwan anak emak nih harus ditumbangkan sebentar di top lane. Mereka masih ingin memainkan pressure early-nya. 4-1 formasi yang sangat menarik dari Blacklist International karena mereka bermain dengan agresif. Ini dia perbedaannya. Ketika melihat formasi 4-1 dan 3-2, artinya 3-2 mereka lagi di press. Sementara Blacklist mereka memainkan 4-1, mereka lagi memberikan pressure. Dan lihat Anti-Match dikejar-kejar oleh Edward dengan posisi yang sangat amat berbahaya. Tapi kali ini ada Horhead. Chaos Assault juga langsung dikeluarkan. Rek pun langsung ditumbangkan. Mereka bisa mencoba untuk kabur ke arah belakang dari seorang Versik. Electro Final Blow untuk defensif membuat karpet penutup. Biar Blacklist gak berani lewat. Tapi Oh My Venus mencoba untuk menggunakan Bite Them Kupa menuju ke arah seorang Anti-Match yang masih bisa mundur sedikit ke arah belakang. Sedangkan Minion udah mulai masuk dari Blacklist International. Mereka juga udah mulai bersiap untuk menghajar ke arah outer middle turretnya. Ternyata tidak, mereka lebih memilih untuk mengurungkan dirinya. Menarik sekali melihat permainan dari Blacklist, tarik ulurnya dan langsung hilang begitu saja. Layaknya ghostingan sang mantan dan hilang tiba-tiba hadir di bagian bottom lane untuk memberikan serangan kejutan. Dengan Wise-nya mencoba dibakar-bakar. Ini Iwan pun harus ditumbangkan. Electro Final Blow menuju ke arah seorang Wise. Phantom Slash menuju lagi, digebuk-gebukin lagi. Ternyata di match output dari seorang Edward yang sakit banget membuat Anti-Match itu tumbang. Double kill juga didapatkan oleh seorang Edward. Walaupun dari EVOS Legends mereka berhasil mendapatkan top outer turretnya, tapi dari Blacklist International mereka dapat tuker dengan inner bottom turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. And Wise still going on into the mid lane inner turret, and look at this replay when Blacklist International getting up into getting 1-by-1 member of EVOS Legends. But this is Sakuna Ito for EVOS Legends. Sakuna Ito because ini when NMA Blacklist got the tempo, if they got the kills point and another objective, it will be hard to destroy the tempo from Blacklist International. Ya, ini dia tempo yang masih dimainkan sama Blacklist bener-bener rapi banget. Tapi kalau EVOS Legends satu kali aja nemuin celah untuk menghentikan tempo permainan dari Blacklist International, EVOS Legends bakal leading up banyak banget karena mereka punya 4 source skill damage. Mereka punya Luoi, mereka punya Kagura, mereka punya Versik dengan Granger, dan jangan lupakan juga Benedetta dari Anti-Match. Semuanya damage kecuali Bang Otat yang memang hanya mengandalkan mobilitas cepat dari Holy Healing-nya. Untuk nge-cover ke arah Versik juga supaya dia nggak gampang ter-takedown. Dan sakit banget, satu darah terakhir masih ada Blaze of Order walaupun masih bisa kabur, tapi Sonatanya masih belum connect. Dihajar dengan knockout strike dari seorang Edward yang mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Shadow Kiro menuju ke arah Iwan dan mega kill berhasil didapatkan untuk seorang Wise, Hadzi. Dan dibakar-bakar dari Wise, dia nggak mau pulang, dia nge-zoning bener-bener EVOS Legends. Inner middle turretnya pun berhasil diamankan sama tim Blacklist. Yes, bahkan Blacklist International masih memanfaatkan mereka punya semua source-nya, hanya tersisa inhibitor turret dari EVOS Legends. Bahkan lihat bagaimana Edward menutup jalan sehingga double knockout strike menjadi jawaban dari EVOS Legends. Mereka tidak dikasih jalan keluar untuk mendapatkan farmingan yang optimal. Anti-match dipasang untuk final blow, RKT dalam ancaman, dan juga lihat execute daripada seorang Edward mendapatkan unstoppable 5 point kill tanpa henti. Blacklist seolah tidak memberikan mercy kepada EVOS Legends. Dari pergerakan EVOS Legends ini kayak Blacklist ini menggunakan ilmu hipnotis kayaknya, Be, ya. Karena
pelan tapi pasti itu terpancing satu persatu loh, Be. Iya. Pergerakannya untuk join team fight dan akhirnya masuknya satu-satu, dihajar sama Blacklist, diambil lagi sama Blacklist. Gila. Harus mulai kayak yuk sadar yuk gitu, kayak sambil ini gak sih atur tempo ulang gak sih, Be? Ya, Supaya gak kemakan. ini bener-bener intensitas dari Blacklist sih. Mereka bener-bener main cepat. Tapi memang ini playstyle dari Blacklist yang mereka hadirkan. Agree. Mereka punya Lunox, mereka punya Popol Kupa. Mappingnya bakal dikuasai sama trap dari Kupa. Tapi bagaimana zoning outnya? Ini mereka punya Oheb dengan Lunox. Mereka punya Hajizi dengan Hayabusa. Dan Wise, dia menggunakan X-Borg. Dia nahan badan di depan. Edward bisa nge-flanking kapanpun dia mau. Dan kali ini Blacklist pun langsung bergerak menuju ke arah Lord yang udah mulai di setup sama seorang Wise dan juga Lunok beserta Ome Venus beserta Edward. Tapi Lordnya berhasil diamankan walaupun Evos mencoba untuk mengambil bottom outer turretnya. Dan Sonata juga dilepaskan menuju ke arah seorang Haji, masih miss dan mereka mencoba untuk bergerak ke arah pulang karena Edward sudah mulai datang. Knock out strike jab diajar ke arah depan. Ini converternya juga belum dikeluarkan sama seorang Clover, masih ditahan aja dan mencoba untuk item Kupa menuju ke arah anti-mage yang bermain defensif karena dia tahu ada Lord. Kalau sampai dia ter-take down ini bakal fatal. Dia masih nahan lebih tepatnya Alekta final blow-nya. Mungkin untuk menahan Lord yang pertama kali ini. Walaupun masih Lord ungu misterius, tapi kali ini pergerakan dari zoning out-nya Blacklist benar-benar gak ngasih nafas. Mereka memberikan tekanan pressure dan sangat luar biasa. Baitam Kupa again and again karena RKT langsung di retribution paksa biar Kupanya down. Alekta final blow defensif bakal digunakan begitu saja. Mencoba untuk rotation terlebih dahulu. Belum ada target di arah mid lane. Wise mungkin bakal langsung mendorong bagian wave super minionnya di sisi lain. Lihat di arah top lane bagaimana Hajizi. Dia adalah Hayabusa split pusher mencoba untuk mendapatkan satu inhibitor turret. Shadow kill masih ditahan. Sementara itu ada order Brilliance of order. Mencoba arah mid lane dan bahkan ditahan begitu saja dengan rotation. Lihat bagaimana Edward menahan ke semua lini depannya dan melahap semua damage yang ada. Dia harus tumbang ter-shutdown. Ada Ayu, anak Mani mencoba untuk mendapatkan satu rotation, tapi di sisi lain versi Shadow Kill terbagi menjadi depan. Sana masih ada minion dan ternyata terbagi ke arah minion Kolius. Oh, masih sabar dari Haji walaupun tadi dapat momen untuk menggunakan shadow kill-nya menuju ke arah seorang versi, tapi dia tuh berbahaya. Alekta Final Blow dikeluarkan oleh seorang anti-match, mulai dihajar-hajar saja. Dan apakah dia masih mencoba untuk mundur ke arah belakang karena masih ada Phantom Slash. Masih ada Brilliance of Order juga mengejar versi kunang ditumbangkan Cosmic Vision yang menumbangkan seorang anti-match. Double kill didapatkan dan juga triple kill untuk seorang Lunox dari Oheb. Dan mereka akhirnya terbuka bebas. One pun mencoba untuk datang ke backup dan double kill untuk seorang Wise. Akhirnya base-nya dipukulin sama Blacklist International and Blacklist take the game one. Blacklist International bermain dengan super duper agresif. Mereka mendapatkan triple kill dari Oheb.